Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Obat Gaptek. Dan kali ini saya dipinjemin dua buah device dari Yedi ya. Yang pertama adalah vacuum robot, yang kedua adalah mopping stationnya. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena walaupun dipinjemin, kita udah ada kesepakatan dengan Yedi-nya bahwa ini bukan advertorial tapi ke review ya. Jadi bakal kita ulas juga kelebihan dan kekurangannya seperti yang nanti bakal saya temuin di reviewnya ya. Karena ya kasihan juga buat kalian udah spend sekitar 8.700.000 ini harganya, bukan barang murah. Tapi ternyata mungkin ekspektasinya nggak sesuai dengan harapan atau apa yang kalian dapat di video ini. Jadi kita bakal ngerulas semua kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, kita langsung mulai aja untuk reviewnya. Dan seperti biasa, kita langsung cek isi boxnya sambil jalan review biar bisa hemat waktu juga ya. Yang pertama, kalian bakal dapat vacuum robotnya tentunya. Kemudian kita dapat juga untuk mopping stationnya yang udah lengkap dengan kabel chargernya. Tapi emang stationnya ini agak berbeda dengan station yang pernah saya review sebelumnya ya guys. Jadi selain fungsinya untuk ngecharge, kalau di yang lain kan biasanya untuk ngebersihin si kantong debunya ya. Sedangkan di Yedi mopping station ini fungsinya adalah untuk ngebersihin si kain pelnya. Jadi memang spesialitinya adalah ngebersihin si kain pelnya guys. Lalu untuk side brushnya pun kita hanya dikasih satu. Biasanya kan dua ya, tapi ini di satu dan dipasangnya hanya ada di kanan. Jadi yang di kirinya nggak ada side brush guys. Lalu berikutnya kita dapat dua kain pel yang kayak gini ya guys. Ini nanti dipasang di bawah. Kita bisa cek sama-sama nanti. Dan kita juga dapat cadangan kain pelnya. Tapi ini di posisinya di sini guys. Kita buka dulu ya. Nah, di sini ada dua, ini cadangannya, lengkap dengan pembersih si mopping stationnya guys. Jadi ini sikat untuk ngebersihin mopping stationnya ya. Lalu yang terakhir adalah ini untuk barrier ya guys. Jadi misalnya kalian robotnya nggak mau ngelewatin batas-batas tertentu, ini bisa pakai ini, bisa disesuaikan posisinya, bisa letter L juga. Tapi walaupun nanti di aplikasinya juga bisa kita set ya. Nanti kita coba cek juga di aplikasinya. Dan terakhir adalah instruction manual, warranty card, dan quick start guide-nya juga. So, itu dia untuk item-item yang bakal kita dapat di paket penjualannya. Dan sekarang kita lanjutin untuk nge-review si vacuum robotnya ini. Kita mulai dari bagian atasnya dulu aja. Dan untuk ukurannya ini standar vacuum robot kebanyakan ya, yaitu diameternya sekitaran 34 cm dengan tinggi sekitaran 8 cm. Di bagian atasnya ini ada tombol play atau pause. Jadi kalau misalnya kita mau nge-stop di tengah jalan, bisa tekan tombol ini aja. Karena kalau powernya ini ada di samping guys. Ini adalah tombol powernya dengan tombol resetnya ya. Lalu berikutnya ada indikator WiFi juga, karena untuk koneksiin ke HP kita dia butuh WiFi ya. Lalu yang ini adalah kamera yang menghadap ke atas, jadi ini adalah V-Slam ya guys. Jadi sistem pemetaannya dia pakai kamera, karena di robot vacuum itu ada dua ya sistem pemetaannya yang paling dikenal. Yang pertama adalah LiDAR yang biasa ada tonjolannya, jadi dia laser base. Sedangkan di sini adalah kamera base, jadi untuk pemetaannya dia pakai kamera. Untuk kelebihan dan kekurangan dari LiDAR dan V-Slam ini bisa kalian lihat di video yang saya tulis linknya di kolom deskripsi ya. Untuk pemetaannya sih masih bagus LiDAR ya, karena di V-Slam ini hanya bisa metain jalur yang pernah dia lewatin aja, jadi nggak bisa baca bentuk ruangannya. Tapi kalau untuk jalurnya sih udah sistematis, jadi nggak random gerakannya ya, yang tentunya bikin coveragenya bagus dan juga kerjanya jadi lebih efisien. Sedangkan untuk menghindarin rintangannya, baik LiDAR atau V-Slam ini masih sama-sama ya bisa dibilang kurang bisa diandalkan lah ya. Jadi saran saya tetap kalau misalnya kalian mau pakai robot vakum ini, kalian bersihin dulu dari ya benda-benda yang bisa mengganggu kinerja dari si vakum robot ini. Lalu di bagian depannya ini standar ya, dia ada bumpernya, jadi kalau misalnya nabrak dia bisa ngedeteksi bahwa di situ ada rintangan dan dia bakal cari jalur yang lain. Lalu di bagian belakang ini ada water tanknya, jadi kalau kita mopping mode-nya mau diaktifin, kita bisa isi airnya dari knob yang ini, dan juga di sini udah ada dustbin-nya atau tempat wadah debunya ya, yang udah lengkap dengan pembersihnya juga. Jadi kita bisa bersihin debunya dari sini guys. Berikutnya kita lanjut ke bagian bawahnya. Di sini ada beberapa item yang perlu saya tunjukin. Yang pertama adalah si sensor anti jatuhnya ini guys. Dan ini udah efisien banget, efektif banget untuk ngehindarin si robotnya jatuh dari ketinggian. Tapi tetap tidak disarankan untuk tanpa di barrier lagi ya. Karena kalau misalnya ruangannya agak gelap, dia bisa jadi nggak ngedeteksi bahwa di situ ada turunan gitu. Jadi harus lebih hati-hati juga. Berikutnya ada sensor karpetnya juga. Jadi dia bisa ngedeteksi kalau misalnya moppingnya lagi dipakai, dia nggak bakal naik ke atas karpet. Lalu berikutnya sayangnya side brushnya ini hanya ada satu ya guys, jadi hanya di bagian kanan aja, sedangkan di kirinya nggak ada. Tapi cerdasnya Yedi, dia setting robotnya ini bisa edge cleaning, yaitu si robotnya bakalan fokus bersihin ujung-ujung lantai pakai sisi sebelah kanannya. Jadi walaupun side brushnya hanya satu, tapi ya ujung-ujung lantai tetap bisa dibersihin semuanya. Ini kreatif sih ya. Untuk daya hisap vakumnya juga ini bagus banget. Jadi saya cobain di atas karpet, udah bisa ngebersihin berbagai macam kotoran ya. Ini saya pakai untuk remahan kue, bisa dibersihin semua, termasuk untuk debu-debu yang nggak kelihatan oleh mata kita sekalipun.
Lalu berikutnya untuk rodanya juga udah ada suspensinya, jadi kalau misalnya dia nemuin ketinggian lantai yang berbeda, dia bisa ngatasinnya juga ya guys. Dan yang terakhir sekaligus yang jadi andalannya adalah moppingnya guys. Jadi ini ada 2 buah bulat kayak gini, kita pasang di sebelah sini. Dan kalau misalnya kita udah pasang, dia bakal otomatis ngedeteksi sebagai mopping mode ya. Mopping mode-nya bakal otomatis aktif, yang artinya dia nggak bakal naik ke karpet. Untuk kemampuan moppingnya sendiri, ini saya bisa bilang ini adalah yang terbaik dari yang pernah saya coba, apalagi di-combine dengan mopping stationnya ya. Untuk keperluan debu dan lain-lain, ini bisa bersih banget semua lantai kita, kecuali kalau misalnya ada noda yang berat guys, kayak saus, kecap, sambal gitu ya. Saran saya sih tetap bersihin dulu manual, baru pakai atau disempurnakan dengan mopping si vacuum cleanernya ini. Lalu catatan yang kedua, kalau kalian notice ini ukurannya masih ada sisa sekitar 5 cm dari pinggir robotnya. Jadinya kalau kita ngebersihin sudut-sudut lantainya ini, ya nggak bisa semuanya kena dengan si moppingnya ini guys. Otomatis setelah vakumnya ini selesai, ujung-ujung lantainya tetap kita harus bersihin secara manual. Walaupun ya memang itu masalah dari semua robot Pels ya. Agak susah untuk ngebersihin si ujung-ujung lantainya. Tapi yang paling saya suka dari Yedi robot ini adalah ini guys, yaitu mop stationnya. Karena logikanya kayak gini, ya kalau kita ngepel pakai kain yang udah kotor, ya pastinya bakal lebih susah buat ngebersihin lantai kita kan. Dan itu alasannya kenapa kita regular ya untuk ngebersihin si kain pelnya, kalau misalnya udah area yang dicakupnya udah agak banyak. Nah dengan adanya mop station ini, dia bisa ngebersihin si kain pel dari robotnya ini, dari yang mulanya ini kotor banget, jadi bisa sebersih ini guys. Tapi bukan hanya itu aja, biar si kain pelnya ini nggak bau karena basah, stationnya ini juga punya blower untuk ngeringin si kain pelnya ini. Dan inilah alasan kenapa saya bilang Yedi Mop Station ini adalah yang terbaik ya untuk urusan ngepel lantai. Terakhir, untuk aplikasinya juga udah cukup lengkap. Kita bisa set nama tiap ruangan yang nantinya bisa kita set mau ruangan mana dulu yang dibersihin. Lalu berikutnya kita bisa pilih custom juga. Jadi misalnya kita pengen si Yedi-nya ngebersihin wilayah tertentu aja. Nah ini bisa kita buat wilayahnya seperti ini. Sehingga nanti Yedi-nya hanya ngebersihin wilayah yang udah kita tentukan. Lalu bisa buat virtual barrier juga biar robotnya nggak masuk ke wilayah tertentu, dan atur settingan kayak vacuum power, tingkat kebasahan mop, dan atur continuous cleaning juga biar kalau baterainya habis, robotnya bakal pulang ke station, dan kalau baterainya udah full, dia bakal lanjutin pekerjaan yang tadi belum selesai. Satu-satunya catatan dari aplikasinya ini adalah belum ada opsi multi floor. Jadi tiap pindah lantai dari lantai 1 ke lantai 2 misalnya ya, kita harus nge-mapping ulang. Mudah-mudahan sih ya bisa ditambahin di update aplikasi berikutnya. So, kesimpulannya buat kalian yang rumah atau apartemennya mayoritas karpet, bisa jadi Yedi Mop Station ini bukan yang paling sesuai buat kalian ya. Karena menurut saya kalian bakal lebih cocok kalau yang stationnya ini fungsinya untuk menyedot si dustbin dari si robotnya. Tapi kalau rumah kalian paling besarnya adalah justru lantai, nah Yedi Mop Station ini menurut saya adalah pilihan yang paling ideal. Karena selain bisa vakum juga, dia bisa langsung saat itu juga ngepel lantai kalian. Apalagi ditambah dengan Mop Stationnya ini yang bisa ngebersihin si kain pelnya, jadi ya kualitas pelannya juga jauh lebih bersih ya. So itu dia guys untuk ulasan dari Yedi Mop Station-nya. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat kalian semua. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.